artikel ilmiah untuk RSA ya, riset sosial humaniora. Pak Wakil Dekan 3 masih akan bergabung nanti sebentar. Kemudian adik BEM yang juga sempat hadir pada saat ini. Adik-adik tim PKM yang lolos didanai dari Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2023. Jadi pertama-tama yang aturkan penjalimat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Bapak yang saya hormati, kemudian adik-adik semuanya yang saya banggakan. Jadi pada malam hari ini, tanggal 31 Agustus tahun 2023, merupakan pertemuan yang kedua ya, dalam kegiatan pemantapan PKM menuju PKP 2. Dan harapan kita itu adalah lolos ke Kan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya, yang akan dilaksanakan di Universitas Pajajaran. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah melakukan kegiatan penyamaan persepsi, kemudian sosialisasi terkait dengan persiapan yang mesti harus kita lakukan. Jadi sampai nanti pada pelaksanaan PKP 2 secara eksternal, istilahnya MONEP secara eksternal itu diperkirakan nanti akan dilakukan pada tanggal 13 atau sampai dengan tanggal 16 September tahun 2020. Jadi kami sudah menyusun ada 11 kegiatan itu yang sudah saya share kemarin di WA Group. Jadi nampaknya kita akan mengintensifkan pelaksanaan daripada persiapan ini, terutama yang berkaitan dengan buku pedoman mitra untuk PKM pengabdian masyarakat, kemudian artikel ilmiah untuk PKM RSA. Selamat malam Pak Komang. Nggih, Pak Wayan. Malam-malam. Lanjut. Nah, kemudian kami sudah kemarin men-share juga tentang adik-adik mesti harus kita lakukan 3 hal ini, yaitu buku pedoman mitra itu sudah semuanya yang meng-share kemarin 4 tim PKM-PM. Nah, kemudian artikel ilmiah juga sudah di-share kemarin 1 artikel ilmiah ya tentang RSA. Kemudian kebetulan pendampingnya adalah Pak Komang Urah biasa. Nah, kemudian pada kesempatan ini sesungguhnya kita akan mengundang juga Pak Dekan untuk beliau juga memberikan masukan-masukan terkait dengan buku pedoman mitra dan artikel ilmiah ini. Tetapi kemarin saya juga dijapri oleh Pak Dekan untuk juga menugaskan atau minta bantuan kepada Pak Wahyu ya, untuk ikut terlibat dalam mereview untuk artikel ilmiah itu. Saya sudah baca, jadi apa yang sudah adik-adik share kemarin, gitu ya, ada 4 buku pedoman mitra itu nampaknya masih perlu banyak ada masukan-masukan atau perlu direvisi, karena untuk buku
pedoman mitra ini nanti dia implisit ada di kemajuan itu. Ya, sehingga untuk penilaian PKP 2, jadi yang terdiri dari eh, proposal yang sudah dikunci nilainya, itu kemarin sampai saat ini belum diumumkan, itu 30%. Kemudian untuk kemajuan, laporan kemajuan itu di dalamnya itu ada buku pedoman mitra, itu adalah dibobot 20%. Dan 50% lagi nanti akan dinilai tentang presentasi kita dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada tim penguji. Saya sampaikan bahwa ada 2 tim penguji nanti dalam PKP 2 ini dan sudah dinyatakan untuk dilaksanakan secara daring. Nah, inilah yang nampaknya sudah saya sampaikan melalui jadwal itu, sehingga untuk sekarang dan pertemuan yang akan datang ini kita khusus 2 kali pertemuan ini untuk mengkaji tentang buku pedoman mitra. Nah, kemudian nanti setelah direvisi berdasarkan masukan-masukan yang kita lakukan pada hari ini, nanti akan ditindaklanjuti dengan diskusi kembali. Jadi apakah sudah direvisi atau mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Nah, kemudian yang kedua baru laporan kemajuan kegiatan itu. Nah, di laporan kemajuan ini nanti sudah dipatok, yaitu halamannya itu adalah 10 halaman sampai di daftar puspom. Dan nanti lampiran itu memang melanjutkan halaman untuk 10 halaman dari daftar pustaka 11 dan kemudian nanti ada pertemuan berikutnya itu adalah kita mengkaji tentang perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan berkaitan dengan laporan kemajuan itu. Nah, kemudian baru kita menuju kepada PPT nanti, ya, PPT yang mesti nanti harus kita juga melibatkan teman-teman di PP, jadi untuk bisa melihat wajah daripada PowerPoint daripada mahasiswa nanti. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin itu memang, jadi diharapkan PPT itu adalah mencerminkan tentang kreativitas. Jadi dilarang untuk menggunakan PPT hitam putih. Jadi karena nanti di sini juga tim juri itu akan melihat ya tentang keindahan, kemudian keserasian warna daripada PPT yang nanti akan disajikan pada pelaksanaan PKP 2 itu. Nah, kemudian nanti ada kegiatan Monep internal pertama gitu. Monep internal pertama itu kita mencoba untuk menampilkan, nanti sudah sampai kepada pelaksanaan penampilan PPT ya dengan simulasi sama dengan pelaksanaan PKP 2. Nah, kemudian baru nanti di pelaksanaan PKP 2 gitu, di pelaksanaan Monep internal PKP 2 itu kita mengundang Pak Suherman kembali. Jadi di sana itu nanti akan betul-betul sudah setelah, jadi apa yang mesti harus ditampilkan oleh peserta atau tim ini, sehingga Pak Suherman itu nanti akan bisa memberikan masukan untuk memulai sedikit-sedikit kira-kira kreasi apa yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan ya terkait dengan pelaksanaan PKP. Nah, nanti saya juga dari tim ini juga
akan melakukan suatu kegiatan sepertinya gladi bersih lah. Jadi yang bersifat mungkin luring atau daring yang kita lakukan. Nah, sehingga pada saat pelaksanaan ini, di peserta itu memang sudah punya kesiapan mental ya untuk bisa menampilkan karyanya yang terbaik. Nah, itu yang saya sampaikan mengawali kegiatan ini. Eh, kita ada 5 tim, jadi kita coba dulu untuk mereview tentang buku panduan, buku pedoman ya, buku pedoman mitra ya dari PKM. Saya mulai dari Made Suparmi ya, ini dosen pendampingnya adalah kalau tidak salah Bu Nancy. Ya, silakan Dek Made, ditampilkan ya Dek ya, di share Dek ya, share screen-nya ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Pak WD3. Wayan, Eh, Pak Wahyu, Pak Dewa, Pak Kamal Wiase, Pak Edi, juga adik-adik mahasiswa PKM, luar biasa ya. Malam ini kita lanjut ya bimbingan. Nanti presentasinya coba di ini kan adik-adik dibuat Ria. Suara saya bisa didengar ya? bisa. Halo? Atau Bisa Pak. berikan arahan sedikit Pak WD3, Oke, Pak silakan Pak. WD3. Kedengaran, Oke. Lanjut. Oke, semua. Maaf dari Oke, Niki sebelum mulai Niki baru yang akan menunjuk Niki, silakan mohon arahannya dari Pak WD3 gitu nggih. semua Pak Wayan. Oke. Adik-adik mahasiswa yang akan mencoba presentasi hari ini, tolong dipersiapkan real ya, bagian-bagiannya yang harus dipresentasikan, perkembangannya, dan juga nanti agar ada kolaborasi yang bagus antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain ya, tidak hanya fokus ke satu orang saja. Harus ada kolaborasi, harus bergiliran, harus dibuat ya Pak Edi, Pak Wahyu, juga ada Pak Dewo Perbawu tadi ya. Oke. Oke. Mohon maaf, saya tidak bisa ngomong banyak, nggak kedengeran nanti suara saya terputus dia. Ya oke Ini betul putus adik-adik, Pak. Pak Waalaikumsalam. Wayan Oke. dilanjut dulu Oke. presentasi adik-adik. Nggih, Bapak. Sinyal bagus. Oke, lanjut Pak WD3. Lanjut teman Pak Wayan, nggih. Nggih. Suara ada yang Nggih, putus siap. nanti. Nggih. Lanjut teman Pak Wayan, adik-adik Nggih. silakan dilanjut. Nah, tolong mulai Made Suparmi Semoga ya. nanti kita berikutnya. Coba Pak Wayan, lanjut ya. Nggih Pak. Niki screen buku pedoman mitranya nggih Bapak? Nggih, dari pertama deh ya, kita cermati satu-satu ya, nanti kita komentari ini ya. Baik Bapak, tunggu sebentar.
Nah, ini. Coba turun deh, turun deh ya. Nah, yang pertama dari Tiang Nemu nanti Pak Dewo akan juga berkomentar nggih. Atau dari cover dulu deh ya, dari covernya. Nah, ini dia covernya. Ya. Nah, ini deh untuk tulisan ya, tulisan buku pedoman mitra itu nampaknya terlalu besar ya. Nah, ini terlalu Baik, Bapak. besar, ya. 2023 ini juga terlalu besar, ini mengalahkan segala-galanya itu. Judulnya mana dek judulnya? Di bagian bawah, Bapak. Jadi kalau menurut kita itu judulnya tak taruh dia di bagian atas deh ya. Nah, Oke, di Bapak. atas gambar itu, di foto itu. Nah, ini fotonya juga sangat sangat besar, ini tidak bagus ini ya. Nanti hiasan-hiasannya supaya ada variasi lah di sini. Ini fotonya terlalu besar, mungkin dek bisa nanti tata kembali tentang eh, mungkin hiasan-hiasannya itu supaya menarik gitu. Judulnya itu naik ke atas, dia di atas ditaruh, kemudian di bawahnya itu taruh eh, nama tim gitu ya, yang di judul ini gitu. Oke, Ini Bapak. kok judul apa namanya, nama tim ya, eh, dari ketua sampai dengan ada nanti dosen pendamping. Ingat ya, tidak boleh ada dosen pengampu, tidak boleh ada dosen pembimbing gitu ya. Tetapi yang memang betul itu adalah dosen pendamping. Karena nanti kalau sangat ketat itu timnya kan ada yang sangat ketat, biasanya itu tim pembimbing itu sudah digugurkan dia gitu. Kalau kita nyebut tim pembimbing ya, atau pembimbing itu pasti gugur dan gitu kan. Harus pendamping, dosen pendamping gitu ya. Ya Oke, dek baik, Madeng ya. Bapak. Nah, nanti tata lagi ini. Minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita lihat kembali ini. Gitu. Terus ke bawah. Nah ini di sini ditaruh ya. Eh, Lebih bagus ini bisa dihilangkan aja nanti deh ya. Ya, Oke, Bapak. nanti sudah ini kita masukkan di cover depan. Ini sudah lemar kedua ya nih. Ini. Sudah, Bapak, lembar kedua. Nah, ini silakan bawa aja ke cover itu nanti ini nama-nama ini. Nah, di sini itu juga penyusun. Jangan dimasukkan Bu Nancy-nya jadi penyusun gitu. Nanti tempatkan kalau misalnya Dek masih tetap seperti ini, tempatkan nanti di bawahnya dosen pendamping gitu. Tetapi kalau ini dihilangkan kan sudah di cover itu sudah ada dosen pendamping gitu. Ya, Oke, Bapak. iya, ya. Lanjut deh. Nah ini tidak perlu deh ya, karena di cover itu sudah ada ya. Apalagi berisi ristek dikti ini, enggak, jangan diisi lagi gitu ya. Karena Oke, di Bapak. cover itu sudah ada dia. Muat nanti simbol mawar di sana itu, PKM itu kan ada di sana itu. Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar gitu ya, Undiksa ya, ya gitu. Kalau menurut saya sudah cukup ini di cover saja gitu. Lanjut. Oke, Bapak. Nah ini kata pengantar deh ya, ini masih sangat subjektif ini. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha. Nah ini gunakan ya kalimat pasif
puji syukur diucapkan atau diaturkan atau gimana ya. Ya. Nah, ini banyak kata kami di Iya, sini Bapak. itu, kata kami gitu. Tolong dinetralkan itu supaya dirubah menjadi kalimat pasif ya. Iya, Bapak. Ya. Terus Niki dikatakan terus lanjut lanjut deh. Didaftar isi ya, oke ya. Ini terlalu eh, apa namanya deh yang ke berikutnya. Nah ini terlalu teoritis ini di sini deh. Singkat-singkat saja nanti di sini ya. Mungkin eh, yang perlu itu adalah pengenalan tujuan program itu misalnya tidak usah sampai PKM PM ini misalnya eh, pada masyarakat adalah gitu. Tidak perlu itu ya. Tidak perlu kita upayakan langsung aja nanti ke inti gitu. Ini sifatnya adalah sangat kayak nanti kalau ini ditemukan nanti ya secara kelihatannya secara teori itu mana ini anunya pelaksanaannya gitu nanti dia nyari-nyari nanti gitu. Ini coba di press lagi deh ya. Iya, Bapak. Terus, nah di awal-awal kalimat adik Niki, adik Made sama tim Niki masih ada kalimat ya dimulai dengan oleh karena gitu ya, oleh karena gitu. Beberapa saya baca itu oleh karena gitu. Nah, tolong nanti bisa diperbaiki lagi ya. Terus, kan berdiferensiasi. Oke, nah, tadi itu ada dek ya di penulisan ke dek menggunakan simul-simul titik-titik besar itu dek ya. Coba di atasnya dek. Ada tadi rasanya itu. Di tunarungu coba yang di tunarungu saya baca tadi. Nah, ini konten itu miringnya ya. Itu sudah Iya, miring itu Bapak. konten. Ah, ini dia ya yang berisi titik-titik itu ya. Tolong kalau bisa dipakai huruf apa dipakai angka gitu ya. Nanti pakai Iya, huruf. baik, Bapak. Kalau di belakang juga saya lihat ini. Terus, nah ini juga produk ini, tolong istilah asing itu dimiringkan ya nanti ya di atas tadi itu. Terus, nah ini lagi titik-titik ini ya. Terus.
ini lagi ya. Hmm. Nah, tadi Dek ya, Dek sebenarnya lebih banyak yang mengacu kepada bagaimana pelaksanaan, bagaimana cara gitu ya penerapannya gitu Dek ya. Arahkan ke situ Dek tadi itu terlalu banyak saya lihat itu kayak apa istilahnya kayak makalah itu gitu. Hmm. Ini kan kalau buku pedoman mitra itu memang jadi kita memberikan petunjuk praktis Dek ya kepada ini kan anunya mitranya guru ya Dek ya. Nggih, Bapak Guru. Nah, itu nanti supaya lebih praktis lah bisa dibaca oleh guru dia simple gitu ya. Nah Nggih, ini saya Bapak. lihat juga di susunan ini lebih bagus Dek tunjukkan dalam bentuk biodata aja nanti Dek ya satu-satu gitu. Misalnya ketua gitu buat biodatanya anggota gitu ya ke belakang ya. Gitu. Ini kalau Bu Putu Nancy coba lihat di atasnya itu. Nggih, Bapak. Coba lihat anunya apa yang disebutkan di sana itu. Coba turunkan Dek, turunkan Dek. Halo, kamarnya Bu Putu Nancy coba lihat itu. Nah ini, oh ini kan dosen pengampu ini udah salah ini. Dosen pendamping ya, dosen pendamping gitu nanti di sini. Nanti kalau Dek misalnya buatkan dosen pendampingnya itu adalah eh, apa namanya biodatanya, silakan tersendiri gitu. Jadi kayak kita kemarin eh, membuat biodata di proposal itu, ya meskipun singkat tidak apa-apa, gitu. Ya. Jadi jangan Nggih, Bapak. tempatnya dibeginikan gitu ya. Eh, nah, coba ke bawah lagi deh, gimana di penutupnya? Nggak, maaf ke atas. Nah, ini di penutup itu tolong mungkin bisa ditambahkan lagi ya kalimat-kalimat itu sehingga eh, bukan hanya kita menulis tentang judul di sini gitu atau kesimpulan singkat saja ini gitu. Mungkin bisa ditambah lagi sedikit ya, ya tentang kepraktikan atau mungkin eh, pelaksanaan bagaimana kita menerapkan ini kepada guru-guru ya, simpulkan di sana juga. Baik, Coba ke Bapak. berikutnya, terus berikutnya. Belum. Nah, enggak. Nah, terus. Hmm. Terus. Hmm. Ya. Oh, ini sudah ada ya. Biar. Di Made Sukarmi, itu saran saya deh ya, nanti jangan terlalu teoritis ya di sana itu ya di depan-depan itu deh ya.
Eh, Nggih, Bapak, terima kasih. eh. Silakan mungkin dari Pak Dewo Gede, tolong Pak Dewo untuk di cover Nggih, mungkin ya. Pak Wayan. Gitu. Nggih, nggih semua lagi Pak Wayan. Iya, Eh, terus. Tadi di sampul benar itu yang dicermati oleh Pak Wayan, yang melihat eh, teks untuk buku pedoman itu besar sekali ya. Bahkan yang apa namanya itu lebih besar dari judul. Padahal yang Betul. utama adalah judul apa namanya karya tulisnya ini ya. Nah, terus judulnya dibawa ke atas lah, jangan di bawah. Nah, kemudian itu kan menggunakan foto, bukan foto original itu ya di sampulnya, ada Trans 7 di sana itu bajunya. Nah, coba cari foto yang ini, yang original kalau bisa ya, yang mencerminkan kegiatannya adik ini. Iya. Nah, itu Nggih, Bapak. jangan ngambil di internet, agar agar apa namanya, ya ini produknya original gitu ya, Hmm, di betul, sampul betul. itu. Karena tuh besar ya, sampulnya langsung ya, fotonya. Nah, kemudian eh, foto-foto yang ada diisi ya, terutama di halaman 2 itu ya, eh, barangkali ngambil atau gimana gitu ya. Nah, itu isi keterangan. Jadi setiap gambar itu yang dicantumkan itu beri keterangan di bawahnya gitu ya. Karena eh, karena gambar itu dia berkaitan dengan teks yang di atasnya gitu. Misalnya ini anak berkebutuhan khusus. Nah, dijelaskan itu di bawahnya ada gambar. Nah, jadi teks itu dijelaskan oleh gambar. Jadi tidak sekedar gambar itu ditaruh gitu ya, Dek ya. Karena Nggih, sepintas saya Bapak. lihat hanya ditaruh-taruh aja dia. Belum belum ada kaitannya dengan eh, teks di atasnya gitu. Dan setiap gambar itu dikasih keterangan, misalnya di bawahnya gambar berapa, misalnya gambar satu titik satu itu gambar tentang apa. Tuh, jadi tidak sekedar ditaruh. Itu hampir semua gambar itu belum dijelaskan ya, itu belum dikasih keterangan di bawahnya itu. Nah, nah kemudian di sebentar. Nah, di mat manipulatif ini kan produknya, ide dari adik-adik ya, produk ya, sebagai sebuah produknya. Nah, itu kan ada gambar-gambar ilustrasi di sana ya, ada kubus, ada sempua di sana ya. Nah, apakah itu gininya produk yang adik-adik buat gitu ya? Kalau itu misalnya produknya adik-adik, lebih baik produk adik-adik ditampilkan daripada mengambil gambar gitu ya, yang mat manipulatif itu. Nggih, Bapak. Ya, nah itu kemudian di ini di halaman 14 ya. Nah, eh, itu kan mat manipulatifnya tersedia di website mcd.manipulatif itu ya. Nah, Nggih, saya cek Bapak. scan barcode itu, oh, kok gini tuh, udah hilang tuh websitenya itu. Ini tugasnya Yudi kalau nggak salah, ini tugas mata kuliah saya ini gininya. Situsnya di TP satu Undiksanya. Tapi nanti update lagi ya. Kayak udah expired itu. Ya, Nggih, Bapak. Nggih, nanti diperbaiki. diperbaiki itu mungkin beli domain yang baru atau gimana ya. Nah, itu saya cek scan tadi udah jalan itu barcode-nya. Tapi udah bagus ini, gininya, idenya ada ngasih barcode ya. Bagus. Nah, kemudian nah ini sudah dicantumkan juga screenshot webnya MCD ya, manipulatif webnya sudah ada. Nggih. Nah, cuman gambarnya agak agak kecil memang dia ya, kecil-kecil gambarnya nih ya. Nah, kalau bisa ditonjolkan dikit gambarnya atau webnya ini ya, karena di sini kan menonjolkan fitur-fiturnya apa saja. Nah, ini juga gambar isyarat ya, yang halaman 16 itu.
Nah, itu juga perlu ditonjolkan itu ya. Karena ini keunggulan dari situsnya ini kan, yang bagian dari produknya ini. Nah, kemudian di halaman 18 itu kan ada langkah-langkah membuat medianya itu kan. Nah, langkah-langkah membuat media ini kan untuk guru ya, adik ya. Nggih, Bapak, untuk Untuk guru. guru ya. Nah, Pak lihat semuanya itu tekstual itu semua. Nah, zaman sekarang kan orang tuh pingin eh, informasi, apalagi informasi sebuah prosedural itu ingin yang cepat gitu. Nah, coba nanti rancang ini mungkin setiap tahap ini eh, eh, ringkas lagi gitu ya, ringkas lagi, tambahkan gambar ya. Nah, kalau bisa sih adik itu bikin barcode di sini deh. Bagaimana cara membuat media itu, bikin barcode, nanti linkkan barcode itu ke video. Karena ini prosedural ya sifatnya. Nah, itu Yudi kayaknya udah sering bikin-bikin gitu. Yudi itu kan ada anggotanya. Nggih, Bapak. Karena ini kan tekstual ya, bisa saja tidak ngerti ini langkah-langkah buatnya itu misalnya kan. Oh, ternyata ada videonya, tinggal scan dia, muncul langsung link kan dia ke YouTube atau kemana gitu. Buat videonya. Jadi bukunya ya kita adaptasi lah. Jadi walaupun dia tercetak eh, pedomannya, tetapi terintegrasi dengan media digital. Gitu. Karena Pak lihat itu masih teks saja itu gini ya langkah-langkahnya ini ya. Nah ini ya. Nah, sebenarnya di sini lebih teknis teknis panduannya lebih di sini ya, di halaman terakhir itu lebih banyak. Nah itu yang lebih nanti ditonjolkan bagaimana cara membuat medianya, apalagi nanti terintegrasi dengan video itu akan bisa jadi nilai tambah lah gitu ya, tidak hanya tekstual. Ya, mungkin itu saja Pak Wayan yang Oke, amat cermati. Ya. oke. Semua Pak DOD atas masukan-masukan. Nanti silakan di Made Suparmi ya untuk bisa eh, memikirkan kembali ya untuk segera memperbaiki apa masukan-masukan tadi. Atau mungkin Adik Made Suparmi ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan. Nggih, baik Bapak. Sebelumnya terima kasih atas masukannya. Mungkin pertanyaan saya dari isinya itu, apakah kita menjelaskan materinya lagi atau langkah-langkahnya saja yang ditaruh di buku pedoman itu, Pak? Silahkan silahkan beri penjelasan, tetapi jangan terlalu banyak gitu ya. Sehingga nanti akan bisa seperti makalah ya gitu. Enggak gitu. Karena ini memang untuk buku pedoman mitra itu memang di situ tuh mengandung petunjuk praktis gitu namanya. Yang lebih banyak itu silahkan kalau ada penjelasan, tapi jangan terlalu panjang lebar gitu ya. Oke. Baik Bagian-bagian Bapak. kira-kira yang perlu dijelaskan, tetapi nanti pada saat adik menjelaskan tentang petunjuk teknis yang mesti harus dilakukan oleh guru itu yang paling kita titik beratkan gitu. Karena kemarin itu waktu PIPA P2 dari Bu Ani itu ya dari UGM itu memang banyak yang bercerita tentang kayak teori-teori gitu, tetapi sesungguhnya yang diharapkan itu bagaimana kita melakukan kegiatan itu mentransfer kepada guru itu gitu sehingga bisa dilaksanakan nanti kepada siswa gitu. Itu yang kita maksudkan Dek Madeng silakan Nggih, saja, tetapi jangan terlalu teoritis sekali gitu di depannya itu. nggih, baik Bapak. Terima kasih. Kita cari yang poin itu. Jadi barang berapa kalimat gitu nanti itu sehingga tidak jenuh ya bagi guru itu membaca gitu. Kalau guru diajak membaca seperti itu mungkin dia uh, bosan dia gitu. Nggih, baik Bapak. Gitu. Mungkin ada masukan dari Bapak dan Ibu yang lain. Uh, Mungkin dari Pak Komang. Ada Pak Komang?
Pak Komang Wirawiasa. Yo ya. Ada Pak Komang masukan mungkin? Atau ada sesuatu yang perlu di... Sampun tadi di gambarnya agar diisi deskripsi sedikit gitu ya. Ya. Pada gambar-gambarnya. Diisi deskripsinya sehingga gambar itu berbunyi gitu ya. Berbunyi gambarnya ya. Nah, kemudian kembali lagi kepada adik-adik semua, tentu jangan lepas dengan buku pedoman ya. Dengan lepas buku pedoman karena apa? Karena nanti tim juri ya kita tidak tahu siapa jurinya gitu ya. Yang penting panduannya harus diikuti dengan ketat kan. Itu saran Pak Suherman nampaknya ya. Ya. Harus diikuti dengan ketat gitu ya. Ya, jadi ini aja yang perlu. Nah, kemudian timnya berapa? Berempat ya? Berlima ya? Berlima nggih, semua berlima nih. Semua hadir nggih? Berlima. Semua hadir, Dek. Ade. Nggih, semua hadir Bapak, cuman terkendala sinyal jadi keluar masuk nih ke. Oh nggih. Oh iya. Nggih, semua Pak Komang. Artinya semua rekan-rekannya harus paham semua kan begitu ya. Ya, karena nanti pada PKP 2 siapa yang ditunjuk oleh juri ya harus dengan siap semuanya gitu ya. Tidak ada lagi tingak-tinguk dan sebagainya. Itu yang perlu sebenarnya. Ya sehingga nampaknya perlu menguasai ya adik-adik semua. Nggih. Apa yang telah adik-adik susun ya. Saya kira ini aja Pak Wayan. Ya, semua Pak Komang atas masukannya. Ya. Memang betul ya adik-adik, karena nanti pada saat PKP 2 itu, jadi dari tim penilai itu nanti akan menanyakan langkah-langkah apa yang diaplikasikan kepada guru nanti supaya hafal betul ya itu gitu. Jadi kita membuat buku pedoman mitra ini, kita memang tahu betul itu ya, kalau ditanyakan oleh tim juri itu gitu. Semua. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada, silakan. Pak Wahyu mungkin ada Pak, mungkin ada masukan Pak, silakan. Dari saya mungkin tidak ada Pak, nanti di artikelnya saja. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Nggih, semua. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu dengan penayangan yang kedua ya sekarang. Tolong diperhatikan ya Dik Made ya, Suparmi ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya supaya sudah diperbaiki ya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi kalau ada yang perlu dikonsultasikan silahkan melalui WA boleh. Baik Bapak. Sekarang Pandi. Kelompoknya Pandi. Nggih Bapak, selamat malam. Sebelumnya saya mewakili Pandi karena kebetulan Pandinya sedang sakit. Jadi mohon izin untuk men-share screen buku pedoman dari tim kami. Baik, sebelumnya Bapak apakah sudah terlihat nggih? Sudah. Sudah ya. Baik. Nah, ini covernya ya. Nggih Bapak. Yang persilakan dulu Pak Dewa Gede ya. Untuk di cover dulu Pak Dewa Gede. Nah, mungkin secara umum mungkin sudah bagus Pak Wayan. Adik mahasiswa, cuman warna teks ini ya warnanya Dik ya. Iya. Orinnya itu ya, dari atas orin, bawah orin itu. Reaksi itu di bawah itu kepanjangannya ya, maksudnya ya. Reaksi ini ke produk
atau yang akan kami lakukan di pengabdian masyarakatnya nih ke Bapak. Reaksi ini ke akronim dari relief aksara Balinya. Lebih baik ini caranya, kan reaksi besar itu ya, akronimnya di bawahnya itu baru relief aksara Bali, relief aksara Bali gitu dia kan, baru di bawahnya lagi berbantuan gitu, biar tidak disambung ya, kan sudah ada reaksi dua reaksinya. Iya baik Bapak. Tipografinya ya, nah, warnanya coba biar menarik lah warnanya ya Dek ya. Ini kan masih sama, warna di atas sudah oranye, di bawah lagi oranye gitu ya. Nah itu, jadi Ramai kelihatannya. mungkin anunya ada teks yang bisa diperkecil ini Dek, yang di atas itu bisa diperkecil itu. Iya. Program Sama juga Pak, kreativitas di mahasiswa unitnya sama juga begitu. masih sama ukuran teks ya di atas dengan di bawah itu Dek. Relief aksara Bali dengan program kreativitas. Karena kita pasti menonjolkan mana yang menjadi teks utama, kita besarkan ukurannya itu. Mana informasi pendukung atau pelengkap itu sifatnya lebih kecil, jangan sama. Iya baik Bapak. Nah untuk gambarnya ini original ya? Dia original Bapak. Niki yang akan kami pelatihkan dalam pengabdian masyarakat itu. Oke, jadi bagus ini gambarnya udah. Nanti kan tidak nyopot gambarnya. Coba turun lagi dikit, apa lagi di bawahnya? Niki di bawah ada nama dosen pendamping dan tim PKMPM penyusun bukunya. Oke. Ya, mungkin dari Tiang Niko Pak Wayan disampul. Iya. Wenten malih Pak Dode. Kalau sampun sih, Niko mantan Pak di tipografinya mantan Pak, yang lainnya sudah bagus ini. Tolong ke di atasnya, tolong lihat dulu di atasnya, Dek. Nah, jadi simbol reaksi itu tolong jangan ditaruh di sana ya, banyak sekali di sana itu. Jadi Anda punya simbol reaksi itu lebih bagus pindah itu ke kiri bawah ya. Nah, ke kiri bawah. Kan ada masih ruang di sana itu di kiri bawah itu. Jadi jangan ditaruh di sana karena yang ada di sana itu adalah lembaga, kemudian dari Kemendikbud Ristek, kemudian Belmawa gitu. Silahkan gitu. Jadi jangan reaksinya ditaruh di sana ya. Iya baik Bapak. Ya Trisna. Iya siap Bapak. Itu saya kurang tertarik dengan tulisan Nana buku pedoman mitra itu, jelek sekali tulisannya itu, bentuk hurufnya jelek sekali. Berarti fontnya nih Kak diganti nggak Bapak nggih? Iya, buku pedoman mitra itu tolong kalau saya juga kurang cocok ya, program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat. Lebih bagus nanti singkatnya di sana PKMPM gitu ya di sana ya. Nah, sehingga enggak ramai sekali kedai. Kayak permen nano ini rasanya ramai. Nah, kemudian reaksi itu jangan di situ ditaruh gitu. Nanti persepsi tim penilai itu akan lain nanti gitu ya. Tonjolkan di sana relief aksara Bali dalam kurung reaksi gitu aja nanti ya. Berbantuan suara untuk pemberdayaan anak tunanetra dalam literasi aksara Bali di SLB Negeri 1. Nah, gitu ya. Nah, itu. Oke, baik Bapak. Mungkin dari segi warna tulisan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dewa. Itu terlalu ramai warna-warna pinknya ini gitu. Ya. Nah, kemudian ke berikutnya. Niki Bapak, untuk buku pedoman kami langsung dimulai dengan pengenalan aksara Bali secara singkat, tidak berisi. Nah ini tolong cari kata lain ya Dek ya, Trisna ya, aksara Bali adalah gitu.
tolong jangan dijelaskan di sana aksara Bali itu ya. Aksara Bali merupakan salah satu gitu apa misalnya ya. Nah, jadi jangan adalah gitu. Saya juga lihat itu ada oleh gitu ya. Nah, kemudian penomoran saya cermati itu apa tidak maaf ya, aksara Bali apakah tidak perlu di blok itu ya di sana itu ya, ada hiasannya di sana itu aksara Bali itu misalnya dibuat garis tepi atau dibuat sejenis petakan gitu ya. Jadi dengan warna sembur itu kan bagus dia kelihatan. Ya. Karena di buku pedoman mitra itu memang tidak ada panduannya gitu. Tidak ada pedomannya untuk penulisannya gitu. Jadi diharapkan kepada seluruh tim atau mahasiswa itu untuk mengkreasi gitu. Bisa membuat istilahnya kreatif di sana dari mahasiswa itu sendiri ya. Jadi bagaimana supaya bisa indah ya, nilai estetikanya itu, estetisnya itu bagus ya. Ya. Kemudian huruf A itu nampaknya saya kurang setuju itu. Nanti silahkan sambungkan dengan di atasnya itu buat saja angka 1 ya. 1 gitu ya. Baik Bapak, berarti untuk di aksara Aureastra ini kan karena jenis aksara Bali, berarti dia langsung penomoran 1, saya diganti A-nya menjadi 1 gitu. 1 gitu aja, ya. Iya baik Bapak. Jangan A dibuat. Terus ke berikutnya juga sama ya. Lanjut. Nah ini yang di bawah itu ya, yang garis hitam itu apa namanya di tepian bawah itu. Coba. Turunkan ya, turun. Nah ini yang simul apa namanya ini, simul reaksi itu ya, Anda membuat simul kelompok Anda membuat simul itu. Jadi jangan diwarna itu ya. Jadi sembur supaya kelihatan sayup-sayup dia gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau berwarna itu nanti orang membaca itu kok di atas ini ada sejenis tulisan gitu ya. Nah itu. Ya. Jadi seperti remang-remang lah kelihatannya, tidak kelihatan lagi gitu ya. Kemudian ke berikutnya ke bawah sekarang. Selanjutnya. Nah, di akhir tuh di tepinya. Oh ini apa ini? Kok kosong ini? Cuma hanya menampilkan gambar aja ini. Niki karena kita membagi, jadi kan kalau di waktu pengalaman tahun lalu dari tim juri itu meminta agar buku pedoman mitra ini lebih menjelaskan kepada tahap operasional pelaksanaan program. Jadi niki di bagian pertama kami hanya menjelaskan secara sederhana aksara Bali itu. Yang saya maksudkan itu Trisna, itu adalah coba tadi itu kosong lagi di sana itu coba ini. Ini kan memang latar belakang kan ini kan. Lebih ke materi nih ke Bapak, bukan latar belakang program. Lebih ke materi. Artinya latar belakang di kertas itu kan. Oke, Bapak. Iya, karena tadinya saya lihat juga sama dengan ini. Jadi nanti fokus juri itu apa ini gitu nanti dia itu. Makanya ini rame jadinya gitu. Jadi kalau dibuat misalnya ada tulisan lagi numpuk itu misalnya, tetapi memang tidak berwarna, dia tidak ada masalah. Tetapi ini nanti fokusnya nih apa nih maksudnya nih, kok di atasnya menjelaskan tentang ini kok muncul seperti ini gitu. Ya, nah itu tolong ditinjau kembali itu nanti. Ya. Oke, baik Bapak. Oke. Untuk selanjutnya, maaf ya, saya agak galak sedikit. Tidak apa-apa, Pak. Mereka di bagian selanjutnya masuk ke langkah-langkah operasional. Ini di tulisan hitam itu reaksi itu yang di atasnya tadi itu, di atas langkah-langkah ini. Yang bagian mana, Bapak? Nah ini yang paling bawah ini. Tolong kecilkan ya di situ ya, jangan terlalu ya.
Iya, baik Bapak. Kecil di sana itu cuma hanya variasi aja yang itu ya. Gitu. Terus, nah ini ma ini putus dia sebenarnya dia itu sampai ke bawah dia itu anunya, eh, yang paling kiri itu, ya itu kalau saya dulu diajarkan oleh guru saya itu ma itu dari ujung paling bawah itu dia mulai gitu. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa meraba itu, coba baca itu mata saya agak asli, silau ini Eh, keterangannya. Relief aksara Bali atau reaksi merupakan media yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran pengenalan bentuk aksara Bali kepada anak tunanetra. Relief aksara Bali tersebut memiliki tombol yang terdapat di pojok kiri atas. Ketika tombol tersebut ditekan, maka keluar suara yang menyebutkan bunyi sesuai dari aksara Bali yang sedang diraba. Selain mengeluarkan suara, tombol tersebut juga berfungsi sebagai tanda pemberitahu titik dimulainya rabaan aksara, yakni dari kiri atas kemudian ke bawah menyusuri garis sampai di garis akhir. Nah ini begini nanti anunya, Trisna. Jadi kalau Anda menyebut ini lebih bagus dari ujung paling kiri baik. Ini kalau ma ini kan dia dari ujung paling kiri kan, dari bawah kan dia meraba nanti kan. Nah, tetapi kalau pa gitu misalnya menggabang apa jayanya itu kan dari atas dia gitu. Nanti tolong ini diklarifikasi ini ya. Nanti kalau dari bawah ini memang ujung kiri paling bawah ya. Ujungnya kan di bawah nanti ini ma itu. Tetapi kalau pa gitu misalnya huruf Bali pa itu dia pasti di atas dia. Dia dari ujung itu dia meraba gitu ya. Berakhir sampai di kanan itu biasanya paling bawah kalau untuk hurufnya itu biasanya di bawah dia gitu, paling ujungnya gitu. Ini ada yang di kiri ini yang terutama ada di atas, ada di bawah dia gitu. Tolong di-clearkan itu ya. Oke, baik Bapak. Oke, lanjut.